Oke, selamat pagi anak-anak Ibu sekalian. Bertemu lagi kita di kelas 9 dengan Ibu untuk pelajaran IPA-nya. Khususnya untuk kelas 9A, B, dan C, Ibu ucapkan selamat. Selamat karena kalian semua telah naik kelas ke kelas 9. Untuk materi kelas 9, yang pertama itu adalah sistem reproduksi pada manusia. Jadi kita berbicara tentang reproduksi manusia. Oke, Ibu akan menyambung materi kita lagi tentang sistem reproduksi. Dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga, di mana di sini kita akan membahas nanti tentang kesehatan organ reproduksi dan upaya pencegahan penyakit pada di sini organ reproduksi tersebut. Oke, mari disimak penjelasan Ibu dan siapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran Ibu ini. Karena pada di akhir materi ini Ibu akan mengasih kalian suatu latihan yang mana akan di sini latihan itu akan Ibu ambil nilainya sebagai nilai tugas kalian. Dan juga pada materi ini Ibu akan juga memberi kalian di sini tugas keterampilan. Tugas keterampilan yang nantinya akan dikumpulkan 1 bulan setelah Ibu mengasih tugas ini. Terima kasih. Sekarang Ibu lanjutkan materi kita kepada kesehatan organ reproduksi. Karena tadi kita sudah membahas tentang pembelahan sel, kemudian organ reproduksi, dan juga proses yang terjadi pada organ reproduksi. Sekarang kita masuk pada kesehatan organ reproduksinya. Nah, di sini kalau membicarakan kesehatan organ reproduksi berarti yang kita bicarakan adalah penyakit yang berhubungan pada sistem reproduksi dan upaya pencegahan penyakit reproduksi tersebut. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa contoh penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama itu adalah keputihan. Keputihan di sini ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Berarti kalau dikatakan vagina berarti di sini adalah penyakit yang terjadi pada perempuan. Kemudian yang kedua adalah di sini gonore atau kencing nanah. Gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini dapat menyerang laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga itu adalah sipilis atau biasa disebut dengan raja singa. Itu disebabkan oleh Treponema pallidum. Kemudian di sini yang keempat adalah AIDS. AIDS yang ini sudah penyakit mendunia juga ya. Yaitu penyakit ini disebabkan oleh virus HIV. Dan di sini virus ini merusak sistem kekebalan tubuh penderita, di mana nanti penderita menjadi mudah diserang penyakit dan seringkali berakhir dengan kematian. Kemudian bagaimana cara penularan AIDS itu sendiri? AIDS itu ditularkan biasanya melalui hubungan seksual. Ingat, melalui hubungan seksual. Artinya di sini hubungan seksual yang tanda kutip ya, tanda kutip di sini adalah hubungan seksual yang suka gonta-ganti. Kemudian juga ditularkan AIDS ini melalui transfusi darah yang tercemar oleh HIV, kemudian melalui jarum suntik atau alat suntik, tato yang tercemar HIV. Biasanya kenapa pada pecandu narkotika khususnya di sini yang menggunakan jarum suntik biasanya mudah tertular karena mereka menggunakan jarum suntik secara bergantian dan melalui plasenta yang terjadi pada janin yang ibunya sudah mengidap AIDS. Dengan kata lain di sini seorang ibu yang sudah mengidap virus HIV di dalam tubuhnya berarti anaknya pun nanti akan tertular. Kemudian yang kelima itu adalah herpes genitalis. Herpes genitalis itu disebabkan oleh virus herpes simplex. Kemudian yang keenam itu adalah prostatitis. Itu adalah kelainan pada prostat akibat adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Inflamasi ini dapat terjadi akibat infeksi baik oleh bakteri maupun non-bakteri. Kemudian epididymitis itu adalah peradangan pada saluran reproduksi pria atau epididymis. Penyebabnya itu bermacam-macam.
Antara lain adalah di sini akibat iritasi oleh zat kimia, komplikasi prostatektomi, infeksi yang dipicu oleh mikroorganisme tertentu. Nah, itu adalah beberapa contoh penyakit yang menyerang sistem reproduksi baik pria maupun wanita. Kemudian bagaimana upaya pencegahan penyakit reproduksi itu sendiri? Upaya pencegahannya adalah biasanya kita dengan selalu menjaga kesehatan sistem reproduksi. Seperti apa cara menjaga kesehatan sistem reproduksi? Misalkan di sini dengan bersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air baik air kecil maupun air besar. Kemudian menjaga alat kelamin luar agar selalu kering, misalnya dilap menggunakan tisu setelah terkena air. Kemudian menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat, tidak terlalu ketat, serta mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Yang keempat, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Yang kelima, memotong rambut yang ada di sekitar kemaluan reproduksi jika sudah panjang. Karena apabila rambut-rambut tersebut sudah terlalu panjang, maka dapat menjadi sarang kuman. Kemudian rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Segera memeriksakan diri ke dokter apabila ada keluhan. Khusus buat anak perempuan, upaya pencegahan penyakit reproduksi ini adalah pada saat menstruasi, usahakan sesering mungkin untuk mengganti pembalut 2 atau sampai 3 jam sekali. Karena di sini pembalut yang sudah penuh oleh darah biasanya dapat menjadi media tumbuhnya mikroorganisme penyebab infeksi. Kemudian untuk perempuan juga di sini untuk mencegah penyakit reproduksi ini adalah hindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Karena apa? Penggunaan sabun kewanitaan secara terus-menerus akan mengubah pH vagina sehingga membunuh bakteri yang baik di dalam vagina. Khusus yang laki-laki, bagaimana mencegah penyakit reproduksi ini? Yaitu mengurangi kebiasaan mandi dengan menggunakan air panas. Karena suhu panas itu akan mengganggu pada proses spermatogenesis atau yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu proses pembentukan sperma. Kemudian untuk laki-laki juga di sini pencegahannya dengan melindungi testis selama beraktivitas. Misalkan pada saat di sini berolahraga tidak menggunakan celana terlalu ketat. Kemudian khusus laki-laki juga di sini untuk mencegah penyakit reproduksi itu sendiri adalah menghindari minuman beralkohol dan merokok. Nah, sampai di sini materi Ibu tentang sistem reproduksi. Jadi tolong di sini pesan Ibu karena kalian sudah remaja dan mau beranjak dewasa, pesan Ibu, baik-baiklah kalian menjaga sistem reproduksi kalian, karena kita tahu apabila seorang perempuan yang sudah menstruasi dan seorang laki-laki yang sudah MB tanda kutip yaitu mimpi basah, artinya organ reproduksinya sudah berfungsi untuk melakukan reproduksi. Jadi harus dijaga dengan baik. Itu pesan Ibu. Terima kasih. Baiklah anak Ibu sekalian, karena materi sistem reproduksi pada manusia itu sudah habis, berarti Ibu di sini ingin menagih kewajiban kalian, yaitu berupa tugas yang harus kalian kerjakan, baik tugas untuk nilai pengetahuan maupun tugas untuk nilai keterampilan. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu untuk tugas pengetahuannya. Yang pertama adalah yang harus kalian kerjakan di sini membuat tabel perbedaan antara pembelahan secara mitosis dan meiosis. Terserah kalian mau melihat atau mencarinya melalui Google, biasanya itu ada ya. Kemudian yang kedua menyebutkan dan menjelaskan organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Jadi ingat, selain disebutkan juga dijelaskan. Yang nomor 3 itu sebutkan 7 contoh penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada manusia, yaitu di sini ini cukup disebutkan saja, tidak perlu kalian jelaskan. Dan yang nomor 4, sebutkan upaya-upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi. Nah, kemudian tugas ini kalian kerjakan
Kemudian bisa kalian dalam bentuk file mengirimnya ke WA Ibu, bisa juga dalam bentuk foto yang telah kalian kerjakan, tulisan yang kalian kerjakan di buku, kalian foto, kalian kirim ke WA Ibu. Tapi boleh juga dalam bentuk file yang dikirimkan ke WA Ibu. Karena Ibu masing-masing sudah masuk grup kelas kalian. Paham? Oke, kalau tadi adalah tugas pengetahuan. Untuk nilai pengetahuan, sekarang Ibu mau mengambil juga tugas untuk nilai keterampilan yang harus kalian kerjakan, yaitu di sini membuat sebuah poster tentang upaya dan pencegahan penyakit reproduksi. Contohnya misalnya kalian ambil di sini adalah penyakitnya adalah tentang HIV atau AIDS ya. Berarti kalian harus membuat posternya itu berhubungan dengan AIDS dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, dan kemudian kalian membuatnya terserah mau di karton, manila, pokoknya kalian harus mengerjakannya bukan di kertas HPS tetapi di karton. Entah itu di karton yang ditempel di styrofoam, terserah. Nah, dikumpulkan dalam bentuk sebuah foto ke WA Ibu. Jadi setelah selesai kalian mengerjakan di karton atau di styrofoam tersebut, kalian foto, kalian kirim ke WA Ibu. Paling lambat Ibu kasih waktu, paling lambat 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih, yaitu paling lambat tanggal 27 Agustus baru kalian batas akhir kalian untuk mengerjakan. Jadi di sini masih lama ya Nakku. Jadi kalian bisa untuk mengerjakannya secara cermat agar nilainya maksimal. Oke.